Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah SWT, kita bisa melanjutkan materi. Oh ya, lupa ini presentasinya belum. Lupaan ya. Kita bisa melanjutkan materi kajian dari kitab Arba'una Haditsan fi Syahri Ramadan. 40 hadis seputar bulan Ramadan, 39 hadis dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Satu lagi hadis di luar dari itu tetapi hadisnya juga sahih. Baik. Sudah muncul? Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembelajaran ini. Kemarin terakhir sampai hadis ke-15. Betul ya? Hadis ke-15. Sekarang kita masuk kepada hadis ke-16. Kita masuk pada hadis ke-16. Ada di halaman 26. Ada di halaman ke-26. Ada di halaman ke-26. Hadis ke-16 diriwayatkan an Ali bin al-Husain radhiyallahu anhuma. Anna Safiyyah radhiyallahu anha, dikisahkan bahwa Safiyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri dari Nabi, akhbarathu, mengabarkan kepada Ali bin al-Husain, annaha ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau suatu hari datang kepada Rasul, tazuruhu fi i'tikafihi, mengunjungi beliau ketika beliau sedang beriktikaf. Fil masjid, di masjid tempat beliau iktikaf yaitu Masjid Nabawi. Fil ashril awakhir, pada 10 hari terakhir min Ramadan, bulan Ramadan. Jadi istri beliau datang ketika Rasul sedang i'tikaf di masjid. Ketemunya di mana? Di masjid, di dalam masjid. Oke. Sebentar, ini buat teman-teman yang nanyain lewat live. Tadi diklik tidak bisa muncul ya? Sudah muncul atau belum? Sudah ya? Ini kasihan takutnya nanyain karena ternyata linknya berbeda. Saya akan share dulu kepada yang nanya ya. Baik. Kita lanjutkan. Fatahaddatsat 'indahu sa'atan. Kemudian Safiyah radhiyallahu anha berbincang-bincang dengan Nabi selama suatu waktu. Sa'ah di sini tidak ditentukan berapa, suatu waktu. Bukan yang dimaksud 1 jam ya. Bukan yang dimaksud 1 jam, tapi suatu waktu tidak ditentukan berapa. Biasanya menunjukkan waktu yang tidak terlalu lama. Thumma qamat tanqalib. Tidak terlalu lama tapi juga tidak terlalu sebentar ya. Tidak terlalu lama tapi juga tidak terlalu sebentar. Entah ukuran sa'atan di masa lalu seperti apa yang dimaksud. Thumma qamat tanqalib. Kemudian Safiyah berdiri lalu pulang menuju rumah. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'aha yaqlibuha. Maka Nabi lantas berdiri juga bersama Safiyah dan mengantarkan Safiyah ke rumah. Tidak mau kalau istrinya pulang sendirian. Ya, yaqlibuha di situ kalau Anda lihat di catatan kaki, menurut Al-Allamah As-Sindi dalam hasyiahnya terhadap Sunan Ibnu Majah, tanqalib ay tarji'u ila baitiha. Tanqalib artinya pulang tadi ya, kembali. Yuqlibuha, yang benar di situ yuqlibuha, tadi di teksnya ini yaqlibuha. Ini yuqlibuha ya, yang benar. Yuqlibuha
mengembalikan Safiyah ke rumahnya. Jadi teks-teks di sini kita temukan beberapa kali salah harokat ya. Kemarin-kemarin juga kita temui beberapa. Nanti ada lagi. Di buku ini masih perlu banyak dikoreksi untuk dhabtus syaklnya. Penentuan harokatnya beberapa masih salah. Di situ kalau di Hasyiah As-Sindi yuqlibuha, bukan yaqlibuha. Atau mungkin ada perbedaan lafaz. Hatta idza balagat babal masjidi 'inda babi Ummi Salamah. Sampai kemudian beliau berjalan sampai di pintu masjid, yakni pintu masjid yang berada di sisi pintunya rumah Ummi Salamah. Sebab istri-istri Rasul ya tinggalnya di sekitar Masjid Nabawi. Tinggalnya di sekitar Masjid Nabawi. Kemudian marra rajulani minal ansar, berlalu kemudian ada berpapasan dengan dua orang lelaki dari golongan Al-Ansar. Siapa dua orang ini? Dalam syarah hadis disebutkan adalah Usaid ibn Hudayr dan Abbad ibn Bishr. Fasallama ala Rasulillah, lalu dua orang laki-laki ini sahabat Nabi mengucap salam kepada Rasul. Kan papasan ya. Rasul sedang bersama seorang wanita. Faqala lahuman Nabi, lalu Nabi berkata kepada mereka berdua, ala rislikuma. Apa ala rislikuma? Pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Innama hiya Safiyatu bintu Huyai. Karena dikisahkan dalam syarah hadisnya, dua orang laki-laki ini ketika setelah mengucapkan salam langsung cepat-cepat keburu pergi. Maka Rasul mengatakan ala rislikuma, pelan-pelan. Sebenarnya dia itu adalah seorang Safiyah. Safiyah istriku. Begitu ya. Innama biasa dipakai untuk menunjukkan pengkhususan atau hasr, yufidul hasr. Dalam usul fikih dia termasuk lafadz yang mengkhususkan. Dimaksud di sini untuk mencegah anggapan-anggapan lemah atau anggapan-anggapan buruk. Ini sebenarnya Safiyah, bukan wanita lain. Gitu yang dimaksud ya. Faqala, kemudian dua orang ini berkata, Subhanallah. Subhanallah artinya Maha Suci Allah. Biasa dipakai dalam kondisi terheran-heran. Subhanallah, terheran. Seakan-akan bilang di situ berkata, Subhanallah ya Rasulullah. Maha Suci Allah wahai Rasulullah. Wa kabura alaihima, dan berat bagi mereka berdua. Berat bagi mereka berdua apa? Seakan-akan di situ Rasul mengingkari mereka dan mereka sebenarnya tidak sedang dalam kondisi su'udzon. Tidak dalam kondisi su'udzon, berprasangka buruk. Makanya mereka mengatakan dua orang ini subhanallah. Maksudnya enggak Rasul, kami enggak berprasangka buruk kok. Kami enggak nyangka wanita ini wanita lain. Gitu. Ya, enggak nyangka ini wanita lain. Ini sebagaimana nanti kita lihat di syarahnya ya. Dan ini saya sudah baca beberapa syarah tentang masalah ini. Yang dimaksud dengan subhanallah, dia dua orang ini merasa berat atas ucapan Rasul tadi. Karena ucapan Rasul tadi menegur mereka. Mereka malu. Enggak kok, kami enggak. Dalam hatinya bilang subhanallah, dalam hati enggak Rasul, kami tidak su'udzon. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata, inna syaitana, sesungguhnya syaitan, yablughu minal insan, dapat mencapai di dalam tubuh manusia. Nah ini kebetulan antum di sini Ruqyah Syariah Center, apa M-nya? Malang, bukan Mandiri ya. Ruqyah Syariah Center Malang ini kan suka ngeruqyah, biasanya pakai hadis ini, betul ya, dalam pembahasan. Mari kita pahami baik-baik. Dalam riwayat yang di sini adalah riwayatnya, lafadznya punya Imam Bukhari. Dan riwayat Imam Bukhari lebih didahulukan daripada riwayat-riwayat ulama lain. Kenapa? Karena persyaratan Imam Bukhari lebih ketat daripada ulama lain. Imam Bukhari mempersyaratkan antar periwayat harus saling bertemu dan harus tinggal sezaman. Pernah bertemu dan tinggal sezaman. Sedangkan Imam Muslim syaratnya hanya satu,
yaitu tinggal sezaman walaupun tidak diketahui bertemu atau tidak, hanya dilihat mungkin bertemu atau tidak sudah cukup. Tinggal di mana, ada kemungkinan bertemu sudah cukup. Tapi Imam Bukhari syaratnya paling ketat. Harus ketemu. Fulan pernah ketemu dengan fulan tidak? Kalau tidak pernah, beliau tidak mau meriwayatkan dalam kitab sahihnya. Oleh karenanya Imam Bukhari di kitab sahih sangat ketat, punya 2 syarat tadi. Yaitu bertemu dan apa? Tinggal sezaman, semasa. Di kitab yang lain, Imam Bukhari punya kitab yang lain, diantaranya Al-Adabul Mufrad, tahu ya? Al-Adabul Mufrad pernah dengar? Di situ syaratnya tidak seketat di Sahih Bukhari. Jadi walaupun riwayat Imam Bukhari, tapi di Adabul Mufrad ada di situ hadis-hadis yang dikategorikan lemah. Begitu juga dalam kitab beliau yang tarikh sejarah. Kitab beliau yang berjudul tentang tarikh sejarah. Jadi lafadznya Imam Bukhari karena beliau paling ketat dalam periwayatan seringkali didahulukan dibanding lafadz-lafadz periwayat yang lain. Tapi bukan berarti riwayat yang lain yang juga sahih kemudian dibuang, tetapi saling melengkapi satu sama lain. Kita sudah jelaskan ya. Lafadz yang sahih ketika ada 2 versi maka saling membantu satu sama lain. Contohnya di sini apa? Ya belughu artinya sampai. Ya belughu artinya sampai. Di dalam riwayat yang lain berbunyi yajri. Yajri apa? Mengalir. Majrad dam. Kalau di sini mablaghat dam. Sampai syaitan ini sesungguhnya mencapai di dalam tubuh manusia kepada apa yang dicapai oleh darah. Maksudnya apa berarti? Ya mengalir sesuai dengan aliran darah manusia. Syaitan yaitu dari kalangan jin bisa memasuki tubuh manusia dan mengalir di dalam darah tersebut. Di dalam hadis ini seperti itu. Atau mencapai apa yang dicapai oleh darah. Ini menjadi landasan antum dalam masalah ruqyah nantinya. Kemudian wa inni khasyitu kata Rasul an aqdhifa fi qulubikuma syai'an. Aku takut akan terlempar ke dalam hati-hati kalian berdua sesuatu. Maksudnya takut salah sangka. Ini Rasul awalnya pas lagi papasan masih, kan Rasulullah berpapasan dengan 2 orang ini tadi ya. Rasulullah bersama dengan seorang wanita. Wanita tadi yang nggak kelihatan wajahnya. Tidak kelihatan wajahnya. Maka kemudian 2 orang ini awalnya nggak suudzon, ya nggak mungkinlah Rasul sama wanita yang tidak halal bagi beliau. Nggak ada pikiran mau suudzon. Tapi Rasul sudah mengingatkan di sini, makanya setelahnya beliau mengatakan syaitan itu bisa mengalir di dalam darah tubuhmu. Sekarang pas lagi berpapasan nggak ada pikiran kayak gitu. Coba nanti sampai pulang ke rumah, moro kepikiran kan ya? Tadi yang sama Rasul, ceweknya itu siapa kan gitu. Kepikirannya nanti, syaitannya pas lagi berpapasan, nggak papasan sama Rasul ya. Takut sama Rasulullah kan gitu kalau bahasa ininya ya, bahasa awamnya gitu. Lagi sama Rasul, syaitannya masih belum kuat itu, karena masih papasan. Pas nanti sudah jauh, syaitannya ngebisikin. Loh, tadi itu wanita yang bersama Rasul siapa? Mulailah muncul dugaan-dugaan. Inilah kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh syaitan. Maka Rasul langsung mencegah sebelum bisikan syaitan itu muncul. Mari kita lihat bagaimana para ulama menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan faedah hukum daripada hadis barusan. Di sini kita akan bacakan dari penjelasan Al-Imamun Nawawi rahimahullah. Beliau hidup tahun berapa? Imam Nawawi? Perkiraan berapa, Pak? Di tahun 600-an Hijriyah. Semasa setelah Al-Ghazali, Imam Ghazali baru kemudian Imam Nawawi. Setelahnya masa Imam Nawawi masuk kepada masanya Imam Ibnu Taimiyah. Jadi Imam Nawawi sebelum masanya Ibnu Taimiyah. Imam Nawawi rahimahullah berkata, di dalamnya ada beberapa faedah. Pertama, menjelaskan sempurnanya kasih sayang Rasulullah. Langsung saya bacakan, saya artikan langsung ya di sini. Saya ringkaskan buat antum. Yang poin ini nih, bentar. Kalau antum penasaran yang mana, gimana caranya ini? Wis enggak usah wis ya. Yang sini, yang atas nih ya.
Bayanu kamali syafaqati. Rasulullah itu sempurna rasa kasih sayangnya. Loh, maksudnya gimana? Bukannya tadi ada kata-kata yang kemudian terasa berat bagi mereka berdua. Mari kita lihat. Beliau itu Rasulullah bil mu'minina rahima wa kana bil mu'minina rahima. Paling kasih sayang kepada orang mukmin. Kasih sayang yang khusus. Antum sudah belajar bahwa rahmat itu ada dua jenis. Apa? Rahmat yang umum dan rahmat yang khusus. Rahmat umum untuk seluruh alam semesta, rahmat yang khusus untuk orang mukmin dikhususkan. Dan berbeda bentuknya dan kualitasnya. Jadi hukum, kata Imam Nawawi, hukum su'udzon, berprasangka buruk kepada Nabi adalah kufrun bil ijma'. Ini perkataan Imam Nawawi ya. Fa inna dhanna su'i bil anbiya'i kufrun bil ijma'. Berprasangka buruk kepada para nabi hukumnya adalah kekufuran berdasarkan kesepakatan para ulama. Antum kalau telusuri hal-hal yang membuat seseorang keluar dari Islam cukup banyak di dalam kitab-kitab para ulama. Makanya ini kalau Imam Nawawi hidup di zaman sekarang dituduh radikal ini. Ya. Karena ngajari kok kafir-kafiran ini gitu. Nah, antum lihat dulu, ini adalah kekufuran, tindakan yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Apa tadi? Berprasangka buruk kepada para nabi. Ini kata siapa? Imam Nawawi. Berdasarkan apa? Kesepakatan para ulama. Semua ulama sepakat dalam masalah ini. Maka Rasulullah takut su'udzan ini muncul pada sahabat-sahabatnya yang bisa menjatuhkan mereka kepada kekufuran. Dan kaedah berbunyi, tidak semua yang terjatuh pada kekufuran langsung dikafirkan. Ada kaedah-kaedah dalam pengkafiran. Tidak serta-merta ini terjadi pada kekufuran langsung jadi kafir, tidak. Ada syarat-syarat dan mawani' atau pencegah-pencegah. Nah, jadi Rasul takut sahabatnya ini jatuh kepada kekufuran. Maka beliau mencegah itu terjadi dikarenakan kesempurnaan sifat rahmat pada Rasulullah ya kepada para umat mukmin. Begitu ya? Jelas? Kemudian kita lanjut. Faedah yang kedua kata Imam Nawawi, jawazu ziyaratil mar'ah li zaujihal mu'takif. Boleh hukumnya wanita mengunjungi suaminya ketika iktikaf di masjid. Dan yang dimaksud bukan di pekarangan atau luar ya, di dalam masjid. Hukumnya boleh berdasarkan hadis ini. Baik filailin au nahar, baik di malam hari ataupun siang hari. Wa annahu la yadurru i'tikafahu, tidak berbahaya sama sekali terhadap pahala iktikafnya. Tetapi dimakruhkan terlalu banyak duduk nongkrong bersama istrinya atau berbincang-bincang dengan nikmat, karena ini bisa menyebabkan menjadi dzari'ah, kata Imam Nawawi. Dzari'ah itu celah untuk jatuh kepada jima' atau mencium atau yang lain-lain yang bisa membatalkan atau merusak pahala iktikaf. Jelas ya? Karena iktikaf terbatalkan dengan jima'. Iktikaf terbatalkan dengan jima'. Tentu bukan jima' di masjid ya. Yang dimaksud pas kalau dibawa pulang. Wa fihi istihbabu at-taharrus min at-ta'arrud. Jadi ini juga ada dalil di sini disunnahkan untuk mencegah dari seseorang terjerumus ke su'udzon, prasangka buruk. Antum melihat ada orang, ada kemungkinan celah orang tadi bisa berprasangka buruk kepada Anda cegah. Anda cegah hal tersebut. Ini sunnah. Padahal tadi belum terjadi. Sahabat Nabi tidak mungkin di sini su'udzon. Tapi kita sudah jelaskan syaitan itu punya tipu daya sangat banyak sekali. Sekarang tidak su'udzon, nanti 5 menit lagi bisa su'udzon. Keempat, faedah yang berikutnya, al-isti'dad lit-tahaffudhi min makayidis syaitan. Mempersiapkan untuk mencegah dari tipu daya syaitan karena dia mengalir di dalam tubuh manusia sebagaimana aliran darah, berada pada aliran darah. Jelas ya, ini penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita lanjut kepada hadis yang ke-17.
Antum kalau mau nanya ke saya, nanyanya makna hadisnya saja. Jangan nanya fatwa-fatwa, saya tidak pantas berfatwa ya. Tanyanya makna hadis tok. Kalau nanya fatwa-fatwa ini gimana, ini gini, saya tidak bisa jawab. Paling menukil fatwa saja. Hadis ke-17, An Abi Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, "Man yakum lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Kita sudah masuk kepada bab tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dulu kita jelaskan seharusnya apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar. Kenapa dinamai dengan Al-Qadar? Ada yang tahu? Antum tiap tahun sudah berislam sekian puluh tahun, betul ya? Setiap Ramadan nyari Lailatul Qadar. Kenapa kok namanya Lailatul Qadar? Apa itu Qadar? Ya? Lebih baik dari 1000 bulan itu statusnya. Tapi sekarang makna qadar itu sendiri apa? Apa makna qadar? Di bahasa kita kadar ya biasanya. Kadar itu apa? Kedudukan. Bisa berarti kedudukan. Malam yang memiliki kedudukan. Al-Imamul Mawardi dalam kitabnya An-Nukat wal Uyun, kitab tafsir beliau, menukil ada 4 pendapat kenapa dinamai Lailatul Qadar. Di antaranya pendapat yang pertama berbunyi karena Allah mentakdirkan di dalamnya turunnya Al-Quran. Awal turun Al-Quran adalah pada malam Lailatul Qadar, yaitu turun dari Al-Lauhul Mahfudz kepada langit dunia. Baru turun dari langit dunia kepada hati Muhammad SAW berjangka-jangka, terpisah-pisah dalam waktu 22 tahun lebih. Ini adalah pendapat pertama. Pendapat kedua, dan ini sifatnya ragam. Ragam itu tidak saling bertentangan atau ada kemungkinan satu sama lainnya bisa terjadi. Yang kedua, qadar di situ adalah yang dimaksud Lailatul Qadar, malam yaitu di dalamnya sesuai dengan ayat yang keempat di surat Al-Qadar. Apa bunyinya? Tanazzalul malaikatu. Tanazzalu fi'il mudhari' pakai wazan tatafa'alu tapi boleh taknya dibuang maka jadi tanazzalu, itu fi'il mudhari' ya. Tatanazzalu aslinya boleh dibuang kalau taknya bertemu dua. Tatanazzalu jadi tanazzalul malaikatu. Turun malaikat. Warruh, siapa ruh di sini? Siapa ruh di sini? Jibril. Dalam pendapat lain yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, dalam malam itu biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, min kulli amr. Apa min kulli amr di situ? Antum lihat di terjemah. Dalam segala perkara atau urusan. Di malam itu semua urusan diatur. Para ulama menjelaskan yang dimaksud adalah diatur seluruh urusan pada tahun itu. Apa saja? Tentang ajal, kematian, tentang rezeki, tentang apapun perkara urusan manusia diurus oleh para malaikat pada malam itu. Turun para malaikat untuk mengurus hal-hal tersebut. Turun dari langit. Maka kemudian Lailatul Qadar disebut dengan qadar karena semua urusan takdir diatur di malam itu. Jelas ya pendapat yang kedua ya. Pendapat kedua ini pendapatnya Mujahid seingat saya. Siapa Mujahid? Muridnya sahabat Nabi siapa? Ibnu Abbas. Mujahid itu belajar kepada Ibnu Abbas 3 kali setoran Al-Quran seingat saya dalam riwayat ya. 3 kali nyetor Al-Quran kepada Ibnu Abbas. Uqifuhu inda kulli ayah, kata Mujahid. Aku berhentikan Ibnu Abbas setiap satu ayat. Saya tanyakan apa maksudnya. 3 kali setoran Al-Quran sampai khatam. Dan setiap ayat beliau tanya maknanya. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau datang kepada mutafsir dari Mujahid maka sudah cukup. Karena dia mewarisi ilmunya Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas lah yang disabdakan dalam hadis Nabi apa? Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu at-ta'wil. Nabi mendoakan Ibnu Abbas, ya Allah pahamkanlah dia ilmu agama dengan sedalam-dalamnya dan ajarkanlah kepada dia at-ta'wil. Apa at-ta'wil di sini? Tafsir. Maka sahabat Nabi yang paling terkenal di ilmu tafsir Al-Quran selain Ali bin Abi Thalib adalah Abdullah ibnul Abbas. Pendapat yang ketiga adalah Lailatul Qadar di situ yang dimaksud, bentar kok saya lupa ya. Lailatul Qadar ada 4 pendapat tapi yang paling terkenal
dua tadi. Oh ya, Lailatul Qadar. Qadar yang dimaksud adalah manzilah, kedudukan. Malam ini punya kedudukan yang tinggi, maka dijuluki dengan Al-Qadar. Yang keempat saya lupa. Tapi intinya dia malam, kalau kita cocokkan dengan pendapat Mujahid dan ini didukung dengan ayat keempat di surat Al-Qadar, ya, yang dimaksud dengan Qadar adalah perkara-perkara urusan takdir diurus pada malam hari itu. Dan ini pendapat insya Allah sangat kuat sekali karena pendapatnya Mujahid dan ada ayat yang berhubung penjelasannya dengan itu. Kita lanjut ya, hadis ke-17. Ini hadis mirip dengan hadis-hadis sebelumnya. Antum masih ingat ya? Ada imanan wahtisaban ghufiralahu. Hanya beda satu. Di situ kalau yang sebelumnya kita ingat man shoma Ramadan, barang siapa puasa Ramadan. Yang kedua apa? Man qama, diganti ya, bukan shoma tapi qama. Qama? Qiyamul lail, salat malam di bulan Ramadan. Yang ketiga apa? Khusus salat malam di malam Lailatul Qadar. Yang dimaksud dengan yakum adalah fi'il mudhari' dari kata qama. Qama di hadis yang sebelumnya yang dimaksud khusus tentang apa? Qiyamul lail, salat malam. Khusus untuk itu. Ustadz, bagaimana dengan wanita yang haid? Wanita yang haid dia itu kemudian tidak, apa istilahnya wanita yang haid? Tidak bisa sholat kan, betul ya? Masih ingat antum tentang masalah udzur. Ketika seseorang mendapatkan udzur syar'i, tapi dia memiliki sunnah yang terus-menerus dia lakukan, maka dia akan mendapatkan fadilah pahalanya sebagaimana dia lakukan dulu, walaupun dia sedang tidak melakukannya. Dia rutin membaca zikir pagi dan petang. Suatu saat tersibukkan dengan sesuatu, nggak bisa baca. Dia tetap dapat pahala membaca zikir pagi dan petang walaupun nggak baca. Dia biasa sholat sunnah sebelum subuh. Suatu saat dia sakit, qadarullah nggak bisa melakukan sholat sunnah sebelum subuh. Dia tetap dapat pahala sholat sunnah sebelum subuh walaupun nggak melakukannya. Wanita yang haid biasa punya kebiasaan A, suatu saat hilang kebiasaannya tadi. Apa tidak dapat pahala ini? Insya Allah dapat pahala, tapi dia tetap bisa menyibukkan dengan hal lain yang bisa dia lakukan selain dari qiyamul lail. Jadi disyariatkan ya teman-teman ya, qiyamul lail ini tetap disyariatkan walaupun bagi wanita. Walaupun bagi wanita. Baik, man yakum lailatal qadri, barang siapa yang melakukan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar imanan, dengan landasan atau tujuan. Kemarin kita ingat i'rabnya secara nahwu apa namanya? Ada yang ingat? Maf'ulun li ajlih. Apa maf'ulun li ajlih? Yaitu menunjukkan alasan atau tujuan atau motif. Ya, alasan lah, antum bilang bisa alasan. Dengan alasan keimanan, karena alasan sama dengan tujuan, tujuan sama dengan alasan. Karena keimanan dan ihtisab. Apa ihtisab kemarin kita jelaskan? Mencari pahala, mengharap pahala dari Allah bukan dari manusia. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, menjadi jawab syarat dari fi'il syarat tadi. Kalau memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam lafadz man yakum lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ini syarat. Dalam ilmu nahwu ini syarat. Yang datang setelahnya jawab syarat. Jawab syarat tidak bisa terjadi kecuali jika persyaratannya terpenuhi. Jelas? Contoh, barang siapa yang makan maka dia kenyang. Persyaratannya makan, jawabannya kenyang. Konsekuensi kenyang tidak mungkin terjadi kalau tidak makan. Jelas? Maka konsekuensi ghufira lahu, diampuni apapun dosa yang dia lakukan. Ma di situ kemarin kita jelaskan, ma artinya adalah bentuknya isim mausul. Isim mausul dalam usul fikih bermakna umum. Apapun, semua dosa yang dia lakukan yang telah lalu, semuanya. Kecuali dosa besar, sebagaimana datang dalam hadis yang lain ya. Idzajtanabal kabair, kalau kabair, dosa besar, dalam hadis lain yang sudah kita jelaskan sebelumnya, dosa besar hanya bisa diampuni dengan apa? Taubat. Hanya dengan taubat. Jelas? Baik. Dan urusan ampun mengampuni kita tidak punya campur tangan. Semuanya urusan Allah Azza wa Jal di hari kiamat.
diampuni apapun dosanya yang telah berlalu. Tidak diikat di sini sebagai motivasi orang yang pelaku dosa besar pun siapa tahu dia diampuni juga dosanya. Kita lihat di sini dalam penjelasan Irsyadus Sari. Irsyadus Sari, saya lupa pengarang kitabnya siapa ya. Salah satu pensyarah Sahih Bukhari menjelaskan di dalamnya terdapat dalil bahwasanya amal perbuatan manusia adalah termasuk keimanan. Jadi kita lihat ya. Jadi iman teman-teman sekalian bukan sekedar keyakinan. Iman menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah apa? Al-qaulu bil lisan. Apa al-qaulu bil lisan? Mengucap dengan lisan. Wal amalu bil jinan. Wal amalu bil arkan, maaf. Berbuat dengan anggota tubuh. Wal i'tiqadu bil jinan, dan keyakinan di hati. Iman dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah terdiri dari 3 hal. Harus ada ucapan, harus ada perbuatan, harus ada apa lagi? Keyakinan di hati. Terwujud di lisan, di anggota tubuh, dan di hati. Iman tidak cukup dengan hati saja. Ada orang beriman cuma di hati saja, tidak ada perkataan di lisan, tidak ada perbuatan di tubuh, maka imannya entah kurang atau entah hilang. Bisa kurang, bisa hilang. Secara garis besar seperti itu, kita tidak rinci tentang masalah ini di sini. Ya, kenapa begitu? Karena dalam hadis tadi Rasulullah menjelaskan bahwa melakukan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar adalah salah satu bukti keimanan. Bukti orang beriman. Semua amal perbuatan antum tadi yang meningkatkan keimanan antum. Antum lihat hadis lain Rasulullah SAW bersabda apa? Al-imanu yazidu wayangqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Atau semakna dalam itu, dalam hadis-hadis Rasul maknanya adalah seperti itu. Maaf, bukan hadis Rasul ya. Iman itu adalah bertambah dan berkurang. Sebagaimana terbuktikan dalam banyak ayat dan dalam banyak hadis. Bertambah dengan ketaatan. Semakin banyak ketaatan dilakukan, kuantitas perbuatan berdampak kepada kualitas keimanan. Saya ulangi lagi ya. Kuantitas perbuatan amal soleh berdampak kepada kualitas keimanan. Oke, jelas ya? Kualitas keimanan seseorang akan tergambarkan pada kualitas dan kuantitas perbuatannya. Saya sudah bilang bahwa Islam seimbang antara lahir dan batin. Yang batin akan menampakkan yang di luar. Hatinya bagus, luarnya akan muncul bagus. Luarnya buruk, berarti hatinya juga buruk. Islam menyeimbangkan antara luar dan dalam. Maka tidak kemudian dikatakan, Ustadz ini cuma wanita berjilbab saja, luarnya doang. Loh tidak, luarnya doang dia berjilbab sudah menjadi bukti dia beriman. Jelas ya? Antum yang sekarang misalnya menjaga jenggot sebagai sunnah Rasul. Betul? Menjaga jenggot ini adalah bukti daripada keimanan antum kepada Rasul. Tidak kemudian diremehkan. Jelas ya? Kita lanjut sekarang. Jadi iman itu bukan hanya keyakinan, tapi perbuatan dan perkataan. Kita lanjut sekarang. Dengan misal ada orang non-muslim, yakin dia itu Tuhan satu dan Muhammad adalah utusan Allah. Tapi belum beramal dan belum mengucap syahadat. Maka secara hukum Islam dikategorikan belum muslim, belum mukmin sampai dia mengucap syahadat. Kita lanjut ya, hadis ke-18. Masih nyambung dengan Lailatul Qadar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan." Ya, kita baru ngaji 18 hadis sudah banyak kita dapat ya materi atau faedah-faedah ilmu terkait dengan akidah, tentang fikih, tentang pembersihan hati segala macam. Bagaimana dengan ratusan ribu hadis yang belum kita kaji? Andai kata kita kaji semuanya ya, Masya Allah. Ilmu itu makanya benar kata Imam Syafi'i, al-ilmu ma qala Allahu wa qala rasuluhu wa ma siwa dzaka waswasus syayatini.
Ilmu itu apa yang Allah firmankan dan Rasul sabdakan. Selain itu hanya was-was syaitan. Hanya bisikan syaitan. Selain Al-Quran dan hadis, isinya kemungkinan tercampur dengan bisikan syaitan. Kata Imam Syafi'i, imamnya negeri ini, imamnya Indonesia. Imam madhabnya penduduk negeri ini, Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Waktu kita habiskan seluruh umur hidup kita untuk mempelajari Al-Quran dan hadis, duluan habis umur kita. Sebelum Al-Quran dan hadis selesai dipelajari, umur kita habis duluan. Maka kenapa sibuk dengan yang selain-lain itu? Banyak masih hadis belum kita kaji. Banyak penafsiran ayat Al-Quran belum kita kaji. Betul atau tidak? Betul ya? Kita lanjut sekarang, baru hadis ke-18 ini ya. Taharrau, carilah, yang dimaksud dengan cari di sini, mencari dengan amal perbuatan. Carilah dengan amal perbuatan. Dengan amal perbuatan maksudnya apa? Banyak amal soleh. Bukan yang dimaksud mencari, cari ngolei tiap pagi nelok. Ini bener Lailatul Qadar enggak kan gitu ya kadang ya. Habis subuh terus ngecek. Si tanda-tandanya sudah Lailatul Qadar belum? Lailatul Qadar aku semangat, enggak kurang semangat. Malam-malam lihat langitnya gimana, bersih enggak gitu. Ya antum lihat di hadis-hadis yang lain ada ciri-ciri memang. Enggak apa-apa, enggak masalah, tapi taharrau di situ yang dimaksud, carilah dengan memperbanyak amal soleh. Taharrau lailatul qadri. Ini di dalam hadis, dalam syarah-syarah hadis ya, saya langsung rangkumkan kepada antum. Taharrau yang dimaksud mencari dengan banyak beramal soleh di malam Lailatul Qadar. Kalau antum bisa ndak tidur bagus, alhamdulillah, dihidupkan seluruhnya. Ndak bisa maka sebagian besarnya. Fil witri, apa yang dimaksud dengan al-witr? Yaitu ganjil. Al-witr, ganjil. Salat witr karena dia disebut dengan salat ganjil. Innallaha witrun, dalam hadis yang lain, yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan mencintai salat al-witr. Salat ganjil yang dia itu menutup dari salat-salat yang dilakukan sepanjang hari dan malam. Dalam madhab Hanafi, salat witir hukumnya wajib. Madhabnya Abu Hanifah. Hukumnya salat witir wajib. Antum kalau lihat orang madhab Hanafi, sebelum tidur salat witir dulu. Ini orang madhab Hanafi ya. Fil witri minal ashril awakhir min Ramadan, dari 10 terakhir bulan Ramadan. Yang ganjil-ganjil dicari. Berarti tanggal berapa saja itu? Malam 21, malam 23, malam 25, 27 dan 29. Jaga-jaga jangan cuma fokus di witir di malam ganjil saja, tapi ketika ketemu malam ganjil lebihlah semangat dibanding malam genap. Ya, ini diantara keringan yang diberikan oleh Rasul. Kita lanjut lagi. Ini masih tentang Lailatul Qadar. Nanti ada hadis yang cukup lengkap tentang masalah ini. Hadis ke-19 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah bersabda, iltamisuha, carilah dia. Carilah dia Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan, pada 10 terakhir bulan Ramadan. Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar, fi tasi'atin tabqa, pada malam yang sisa 9. Sisa 9 berarti apa? Tanggal berapa? 21. Fi sabi'atin tabqa, atau sisa 7 berarti 23. Fi khamisatin tabqa, atau berapa? Sisa 5, 25. Stop di situ hadisnya. Menunjukkan keutamaan malam-malam tersebut. Kita lanjut. Ini kebetulan nggak sempat saya searchingkan buat antum atau carikan buat antum seluruh pendapat tentang malam Lailatul Qadar. Tapi kalau ingin tahu silahkan baca penjelasan yang paling rinci tentang masalah ini oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari atau Asy-Syaukani di Nailul Autar, biasanya paling lengkap. Semua pendapat ulama tentang kapan malam Lailatul Qadar terjadi. Sebagian ulama, sebagian sahabat Nabi menentukan tanggalnya sampai bersumpah dengan nama Allah. Ada yang sebut tanggal 25, ada yang sebut tanggal 27. Sebagian sampai bersumpah, demi Allah malam Lailatul Qadar adalah pada tanggal sekian. Nah itu antum cek di situ ya, kebetulan saya tidak sempat baca secara lengkap. Tapi saya kasih kode-kode ya. Cuma Ustaz, masalahnya Fathul Barinya di mana Ustaz?
Kalaupun ada bukunya, buka enggak paham isinya. Yes, kapan-kapan kita bahas. Al-hadithul ishrun, hadis ke-20. An Abi Salamah. Abi Salamah di sini yaitu Ibn Abdurrahman ibn Auf, anaknya Abdurrahman bin Auf. Qala, beliau berkata, intalaqtu ila Abi Sa'idin al-Khudri. Aku pergi kepada Abu Sa'id al-Khudri. Siapa Abu Sa'id ini? Sahabat Nabi. Jadi anaknya sahabat Nabi datang kepada sahabat Nabi. Qultu, aku berkata, ala takhruju bina ilan nakhli natahaddath. Yuk, kenapa kita enggak pergi ke kebun kurma untuk ngobrol tatap wajah satu sama satu. Apa istilahnya itu ya? Empat mata ya di bahasa kita. Yuk ngobrol empat mata, tentu dengan sopan ya, di sini beliau seniornya. Wahai Abu Sa'id al-Khudri, mari kita pergi ke kebun kurma mengobrol empat mata. Fakharaj, maka Abu Sa'id menyetujui dan keluar ke sana. Qultu, kemudian anaknya Abdurrahman bin Auf ini mengatakan, hadithni ma sami'ta minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi lailatul qadar. Sampaikan kepadaku apa yang engkau dengar dari Rasul tentang Lailatul Qadar. Qala, beliau berkata, i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashral uwali min Ramadan. Rasul melakukan i'tikaf di 10 hari pertama bulan Ramadan. Ingat ya, 10 hari pertama, tanggal 1 sampai 10. Awalnya seperti itu, Rasulullah i'tikafnya 10 hari pertama bulan Ramadan. Wa'takafna ma'ahu, dan kami para sahabat ikut i'tikaf bersama Rasul. Kemarin sudah kita jelaskan makna i'tikaf apa? Al-iqamatu ala syai' wa habsun nafsi alaihi. Menegakkan sesuatu dan mengurung diri pada sesuatu itu tadi. Fa'atahu Jibril, lalu datang malaikat Jibril, atau bahasa baratnya Gabriel tulisannya. Faqala, berkata kepada Nabi, innalladzi tatlubu amamaka. Sebenarnya yang kamu cari, kira-kira apa yang maksudnya yang dicari? Malam Lailatul Qadar. Rasul i'tikaf tujuannya untuk nyari Lailatul Qadar. Sesungguhnya yang kamu cari itu ada di depanmu. Di depannya 10 hari pertama bulan Ramadan. Maka Rasul melakukan fa'takafal ashral awsat. Maka Rasul iktikaf 10 hari pertengahan, tanggal 11 sampai tanggal 20 Ramadan. Fa'takafna ma'ahu, maka kami iktikaf bersama Rasul. Inilah para sahabat Nabi. Baru tahu langsung cepat. Mubadarah bil a'mal, baru tahu langsung praktek. Ketika ayat hijab turun, wanita diwajibkan menutup dari kepala sampai ujung kaki. Ayatnya berbunyi secara tampak seperti itu ya. Dari atas sampai ke bawah. Makanya para sahabat Nabi terdahulu, kalau untuk lihat pendapat-pendapatnya, yang ngasih keringanan, misalnya Ibnu Abbas ngasih keringanan, kasih lubang satu untuk satu mata tok. Sampai seperti itu ketatnya. Abdullah bin Abbas membolehkan wanita hanya terbuka satu mata. Ini kalau sama orang teori konspirasi dibilang, wah Abdullah bin Abbas ini membawa pemikiran dajjal nanti gitu katanya ya. Enggak, ini satu mata diajarkan oleh Ibnu Abbas, wanita diberi rukhsah buka satu mata saja, sisanya ditutup. Ini pendapatnya Abdullah bin Abbas. Makanya antum jangan kebanyakan baca teori konspirasi ya. Gak sempat waktunya, antum sibuk dengan hadis, gak sempat baca teori konspirasi. Teori konspirasi itu cuman 50% benar, 50% salah. Iya kalau kena yang benar, kalau ke yang salah, hati-hati. Lanjut ya. Sampai mana tadi? Bahas teori konspirasi. Hijab, ketika ayat hijab turun, para wanita-wanita langsung sampai merobek sebagian kain atau pakaiannya. Ketika ayatnya turun langsung dirobek, langsung ditutupkan kepada kepala mereka. Cepat langsung praktek. Ketika ayat pengharaman khamar turun, apa yang dilakukan oleh para sahabat? Ditumpahkan, ya, dipecahkan atau ditumpahkan isi-isi khamar di dalam rumah mereka sampai jalanan kota Madinah banjir khamar.
Dikisahkan oleh Anas bin Malik dan sahabat-sahabat yang lain. Sampai banjir khomer. Cepat langsung praktek. Dapat apa sesuatu langsung dipraktekkan. Rasul nggak sampai ngomong, ayo para sahabat iktikaf bersamaku. Rasul langsung praktek ya. Langsung rame iktikaf juga. Ini diantara keutamaan berdakwah tapi langsung dengan praktek. Kadang anak kita sulit diajak, yuk nak sholat jemaah. Sulit. Antum langsung praktek sebelum adzan atau baru adzan langsung berangkat. Anak itu lama-lama malu sendiri. Ini diantara metode dalam berdakwah. Fa'atahu Jibril, datanglah malaikat Jibril lagi. Faqala innalladzi tatlubu amamaka, yang kamu cari itu masih ada di depanmu, bukan yang sekarang. Maka Rasul kemudian berdiri. Setelah kedatangan Jibril, dikasih tahu malam Lailatul Qadar bukan di 10:30, tapi ada di depannya. Maka Rasul berdiri khatiban, berdiri berkhutbah. Sabihata ishrina min Ramadan, pada pagi hari tanggal 20 Ramadan. Faqala, beliau berkata dalam khutbahnya, man kana i'takafa ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falyarji'. Barang siapa yang iktikaf bersama Nabi, hendaknya dia pulang saja. Tidak perlu iktikaf di tanggal tersebut. Fa inni, kenapa? Uritu lailatal qadri, aku diperlihatkan. Maksudnya diperlihatkan di sini adalah aku ditunjukkan di dalam mimpi, sebagaimana nanti dilihat di syarahnya oleh Al-Khattabi. Oleh Al-Imam Al-Khattabi, Rasulullah diperlihatkan di dalam mimpi. Dan mimpinya para nabi apa? Teman-teman sekalian, wahyu. Tidak seperti mimpi kita. Mimpinya para nabi adalah wahyu. Aku diperlihatkan di dalam mimpiku malam Lailatul Qadar. Rasul tahu di tanggal berapa. Wa inni nussituha, aku dibuat lupa setelah itu. Aku dikasih tahu, lalu aku dibuat lupa. Nussituha. Wa innaha fil ashril awakhiri fi witrin. Sesungguhnya dia ada di 10 terakhir yang ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Wa inni ra'aitu ka'anni asjudu fi tinin wa ma'in. Dan aku melihat dalam mimpiku ketika Lailatul Qadar terjadi, aku sedang dalam kondisi sujud dan sujud di atas tanah liat bercampur air. Ini masih mimpi ya beliau ya. Beliau mimpi sujud di atas tanah. Tin itu tanah bercampur air, tanah liat. Dan tanah liat tadi bercampur air. Mari kita lihat. Wa kana saqful masjidi jaridan nakhli. Di masa itu atapnya Masjid Nabawi hanya terbuat dari pelepah kurma. Menunjukkan kesederhanaan orang di masa itu dan kemiskinan yang menimpa umat Nabi di masa itu. Tetapi mereka tetap sebagai generasi terbaik. Makanya kemiskinan jangan dilihat terkadang sebagai bala, bencana atau musibah. Tapi justru kemiskinan adalah bisa jadi rahmat buat sebagian orang. Kita lanjut ya, sebab para nabi dan para sahabat kalau antum lihat adalah orang-orang yang ditimpa dengan cobaan kemiskinan. Kita lanjut. Wa ma nara fis sama'i syai'an. Saat itu di malam tersebut kami tidak melihat di langit ada sesuatu. Langitnya masih bersih. Lalu tiba-tiba faja'at qaz'ah. Di sini bacanya qaz'ah, tapi saya cek di kamus yang benar bukan qaz'ah, tetapi qaza'ah. Zainya difathahkan. Kalau qaz'ah artinya berkaitan dengan rambut, tapi kalau qaza'ah artinya adalah sekumpulan awan. Sekumpulan awan, dalam kamus dijelaskan awan berwarna putih yang tebal. Awan berwarna putih yang tebal. Oh, jam 5 ya. Kaget. Fa'umtirna, lalu kemudian jadi ujuk-ujuk datang awan, lalu awan tadi menurunkan hujan. Fasalla binan nabi, lalu di tengah-tengah hujan tadi
Rasulullah memimpin sholat. Ya, di sini tidak dijelaskan sholat apa. Entah mungkin sholat malam bulan Ramadan, mungkin sholat tarawih, mungkin sholat isya. Kita tidak tahu yang dimaksud sholat apa. Hatta ra'aitu atharat tini wal ma'i ala jabhati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa arnabatihi tasdiqa ru'yahu. Sampai kemudian aku melihat bekas daripada tanah liat dan air. Tanah liat maksudnya tanah bercampur air ya. Tanah liat bercampur air yang terlihat di dahi. Jabhah itu dahi beliau terlihat. Dan kemudian di arnabah. Arnabah itu ujung apa? Hidung. Ini bukti tata cara beliau dalam bersujud menempel dahi dan hidung. Tata cara beliau dalam bersujud. Tasdiqa ru'yahu, membenarkan mimpi beliau. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan kejadian yang baru terjadi setelah beliau menceritakan mimpi. Rasulullah di mimpi sujud di atas tanah dan air ya. Lalu kemudian benar-benar terjadi Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan hal tersebut. Jadi terlihat di wajah beliau ada bekas tanah dan air, persis seperti halnya mimpi tadi. Bukti bahwa mimpi tersebut benar. Kita lihat faedah-faedah Al-Imam Al-Khattabi di sini. Tapi sebelum itu saya beritahu bahwasanya di sini di antaranya di kitab-kitab syarah hadis yang lain terdapat faedah hukum, yaitu tidak menghapus bekas sujud baik berupa tanah atau apapun. Kalau ada bekas di sini dibiarkan. Ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Misal antum sujud, bekas ada tanah atau pasir, Rasulullah membiarkan hal tersebut masih membekas. Ini di antara penjelasan sebagian ulama. Dibiarkan dulu. Perkara nanti antum pergi lalu antum bersihkan, urusan lain. Tapi sunnahnya bekas dari sujud tadi dibiarkan. Terus kemudian kita lihat Al-Imam Al-Khattabi menjelaskan kewajiban sujud di atas dahi. Adapun di atas hidung ada perselisihan para ulama. Ya. Kemudian beliau menjelaskan sunnahnya, lah ini benar ya, kata Imam Khattabi, sunnah untuk tidak mengusap apapun yang mengenai kening ketika sujud. Baik itu berupa bekas tanah ataupun debu, dibiarkan di kening tadi. Mungkin waktu beberapa saat nanti lagi mau ngapain baru antum bersihkan. Wa fihi, di dalam hadis tadi bukti bahwasanya mimpi para nabi adalah nyata. Lalu ada juga talabul khulwati, coba menyendiri, ngobrol empat mata dalam berbincang-bincang apabila ingin lebih hafal maksud dari ucapan tersebut. Jadi khusus privat ngobrol dengan seseorang itu lebih, konsekuensinya biasanya lebih hafal. Kata Al-Imam Al-Khattabi, ini memancing para penuntut ilmu dalam mencari hadis di masa itu ya, mencari hadis langsung berguru privat, langsung datang kepada gurunya. Kemudian wa fihil istihdatsu 'anis syaikh wal iltimasu minhu, carilah ilmu dari orang yang sudah berusia lanjut. Di sini disebutkan seperti itu. Maksudnya adalah Abu Sa'id Al-Khudri ketika itu sudah berusia lanjut atau sudah digurukan. Contohnya Imam Syafi'i, kalau antum tahu kisahnya Imam Syafi'i, beliau lagi ngajar fikih puasa, beliau sambil minum. Jadi siang-siang ngajar fikih puasa, Imam Syafi'i sambil minum. Kaget murid-muridnya ya, loh Imam, kok kamu ini lagi puasa kok kamu minum? Saya belum wajib puasa, kata Imam Syafi'i. Kondisi lagi ngajar fikih puasa, tapi lagi belum wajib puasa, masih belum balik. Sudah mimpin majelis pelajaran fikih puasa. Sambil minum. Pinter juga Imam Syafi'i ya. Kita lanjut. Bentar. Ya itu kisah, entah benar atau tidak, tapi diriwayatkan dalam manaqib Imam Syafi'i.
Tapi memang beliau dari sejak masih kecil kecerdasannya luar biasa. Beliau langsung hafal setoran Muwatta Imam Malik dalam waktu sekian waktu saja langsung hafal ya. Sampai Imam Malik mengatakan Allah telah meletakkan cahaya di dalam hatimu. Kamu masih kecil ini. Maka jangan kamu hapus cahaya ini dengan kemaksiatan. Baik, kita lanjut. Babun fi masail Ramadaniyah. Bab tentang permasalahan-permasalahan Ramadan. Ya. Hadis ke-21, an-nahyu an taqaddumi Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain. Larangan untuk mendahului Ramadan dengan 1 atau 2 hari berpuasa. Hadis Abu Hurairah diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tapi kali ini pakai lafadznya Muslim. La tuqaddamu Ramadan. Di sini taqaddamu. La taqaddamu, maaf. La taqaddamu. Aslinya la tataqaddamu. Ini bukti di dalam ilmu shorof boleh wazan tatafa'alu boleh dihapus tak di depannya. Jadi aslinya la tataqaddamu. Jangan kalian mendahului bulan Ramadan dengan puasa 1 hari, wala yaumaini, tidak juga dengan puasa 2 hari, illa kecuali rajulun kana yasumu sauman falyasumhu, orang yang sudah biasa berpuasa dengan puasa sunnah tertentu, maka biarlah dia melakukan puasanya. Misal dia biasa puasa Senin Kemis, maka suatu saat Senin atau Kamis bertepatan dengan akhir Sya'ban, entah tanggal 29, tanggal 28 atau tanggal 30. Pokoknya 28, 29, 30 Sya'ban tidak boleh berpuasa kecuali kebiasaannya puasa sunnah di situ. Jelas ya? Yaitu puasa Daud, puasa yang lain-lain juga, yang sunnah. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, tegas di sini tasrih. Jadi dalil itu ada yang sifatnya sorih. Sorih itu tegas, nggak perlu dijelaskan lagi, maknanya sudah nyampe. Jelas ya, tadi hadisnya sudah jelas, nggak perlu saya jelaskan, antum sudah tahu larangannya bagaimana. Oke, terus kita lanjut. Dan hukum berpuasa di tanggal 28, 29 atau 30 Sya'ban hukumnya adalah haram kecuali dia itu puasa sunnah yang sudah biasa dia lakukan sebelumnya. Ini adalah haram perkataan Imam Nawawi dan ini adalah yang sahih dalam madhab Syafi'i. Kata beliau di situ ya. Yang sahih dalam madhab Syafi'i menunjukkan bahwa dalam madhab Syafi'i ada 2 pendapat. Satunya bilang haram, satunya bilang tidak haram. Tapi yang sahih, yang sesuai dengan hadis tadi. Karena lafadz hadisnya sudah sorih. Apa sorih tadi kita bilang? Tegas, lugas, jelas. Nggak perlu dijelaskan, orang langsung paham. Itu namanya sorih. Ketika lafadz sudah sorih dan riwayatnya sahih, maka dia langsung didahulukan. Apapun pendapat ulama, kemudian dikalahkan dengan hadis yang sorih. Hadis ke-22, taharri ru'yatil hilal, mencari melihat bulan sabit. Hilal yaitu bulan sabit. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, Rasulullah, Umar siapa di sini Umar? Siapa Umar di sini? Ibnul Khattab. Abdullah anaknya Umar bin Khattab meriwayatkan Rasulullah menyebutkan sallallahu alaihi wasallam Ramadan. Faqala la tasumu hatta tarawul hilal. Jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat bulan sabit. Wala tuftiru hatta tarawhu. Jangan kalian berbuka, maksudnya berbuka di sini berhenti puasa Ramadan, masuk hari Idul Fitri sampai kalian melihat bulan sabit. Fa in humma alaikum, kalau terhalang dengan awan, kalau terhalang dengan ghuyum, awan, faqduru lahu, maka perkirakanlah, hitunglah. Kita lihat penjelasannya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim dengan lafadz Imam Bukhari. Qala al-Maziriyu, Al-Imam Al-Maziri hidup pada tahun 400-an Hijriah, yaitu di masa sebelum Imam Ghazali.
yaitu di masa sebelum Imam Ibnul Jauzi, yaitu di masa sebelum Imam Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan, beliau adalah pensyarah pertama atau syarah Sahih Muslim yang pertama, Imam Al-Maziri. Nama kitabnya Al-Mu'lim Bifawaidi Muslim. Dinukil oleh Al-Imamun Nawawi sebagai penghormatan juga. Beliau menukil perkataan Imam Maziri, hamala jumhurul fuqaha, mayoritas ahli fikih membawa maksud dari hadis faqduru lahu adalah menyempurnakan hitungan jadi 30. Mayoritas ahli fikih mengatakan maksud dari faqduru lahu sempurnakan 30. Kama fassarahu fi haditsin akhar, sebagaimana Rasulullah tafsirkan ini dengan hadisnya yang lain. Jadi hadis dengan hadis saling menafsirkan, enggak mungkin bertabrakan. Hadis Rasul yang lain, fa'atimmul iddata 30. Bunyinya begitu ya, sempurnakanlah hitungannya jadi 30. Berarti maksud fa'atimmul iddata 30 menjelaskan faqduru lahu. Hadis dengan hadis saling menafsirkan. Hadis dengan Quran saling menafsirkan. Jelas ya? Kita lanjut. Qalu. Oleh karenanya teman-teman sekalian, awal penting dalam menafsirkan ayat Quran ataupun hadis, cari tafsirannya di Quran dan hadis dulu. Antum mau menafsirkan ayat Quran atau menjelaskan penafsirannya, cari tafsirannya di ayat yang lain. Cari tafsirannya di hadis dulu. Jangan ke yang lain-lain dulu. Kita lanjut. Qalu, mereka para ulama mayoritas ahli fikih mengatakan wala yajuzu, tidak boleh ayyakunal murad, yang dimaksud dengan lafadz hadis ini hisabal munajjimin, perhitungan ahli nujum, ahli perbintangan, astronomi, atau ya munajjim di sini dimaksud biasanya astrologi, tapi yang dimaksud astronomi. Orang-orang ahli falak perbintangan, perhitungannya itu bukanlah yang dimaksud dalam hadis ini. Li'annan nas, karena manusia kalau dibebani dengan harus menghitung dengan hitungan astronomi, itu tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang sedikit. Dan ini menjadi berat bagi umat, dan syariat itu dilandaskan kepada apa yang bisa dipraktekkan oleh kebanyakan mayoritas manusia dengan mudah. Bukan yang dilakukan oleh segolongan orang saja. Ini penjelasan dari Al-Imam Al-Maziri, hidup tahun 400-an Hijriyah, 1000 tahun yang lalu sekitaran. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan. As-Suhur, hadis ke-23. Boleh antum catat-catat itu ya, tentang penjelasan-penjelasan tadi. Alhamdulillah sebelum saya ngajarin ini, saya buka-buka dulu semua syarah dari hadis-hadis ini. Saya baca dulu syarah-syarahnya, dan beberapa kata saya cari di kamus. Dari kamus Arab ke Arab ya, bukan kamus Arab ke Indonesia. Nah, kita lanjut. As-suhur. Apa itu as-suhur? Ustadz, yang benar itu suhur atau sahur? Baik, dari segi bahasa Arab ya. Huwa bil fathi, kata Lisanul Arab Ibnu Mandzur Al-Ifriqi menjelaskan dalam kitab kamusnya Lisanul Arab, kitabnya tebal sekali begini ya, kamus Arab ke Arab. Huwa bil fathi, sinnya pakai sahur, kalau yang dimaksud makanan atau minumannya. Jadi sahur itu untuk makanan dan minuman. Sedangkan kalau perbuatannya namanya suhur, pakai su. Ini mirip dengan wudu. Al-wudu, wudu fu'ul wazannya di ilmu sharaf, perbuatannya. Sedangkan al-wadu, sebagaimana datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, beliau membawakan al-wadu. Apa al-wadu? Air wudunya. Air yang sudah ada di wadah namanya wadu. Perbuatannya wudu. Sahur makanan dan minumannya, suhur perbuatannya. Jelas ya? Ini ilmu bahasa Arab saja. Perkara di Indonesia sudah pakai istilah sahur, ya wis lah ya. Pakai istilah sahur aja. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, tasahharu.
bersahurlah kalian. Loh, kenapa kok saya perlu jelaskan suhur atau sahur? Kaitannya dengan lafadz hadis ini. Mari kita lihat. Tasahharu, lakukanlah makan sahur dan minum sahur. Fa inna fis sahuri, karena pada sahur, ini lihat lafadz huruf sinnya, pakai fathah atau dhammah? Pakai fathah. Kalau pakai fathah maknanya apa? Makanan atau perbuatannya? Makanan atau minumannya ya. Boleh salah satu. Karena ada hadis yang lain, walaupun hanya dengan air, nggak punya makanan dengan air itu boleh. As-sahur, karena sesungguhnya pada makanan dan minuman sahur terdapat apa? Barokah. Terdapat keberkahan. Fa inna fis sahuri barokatan. Yang dimaksud khusus pada makanannya itu berkah. Contohnya gini saja deh. Pengalaman pribadi saya punya penyakit asam lambung. Asam lambung itu biasanya pagi kumat ya, kambuh. Yang punya asam lambung ngerti. Antum gambaran sederhananya gini, antum bangun sahur biasanya kadang ada rasa tidak mau makan ya Pak ya, betul ya? Nah ada kayak mual di perut gak mau makan lah, asam lambung lebih parah lagi biasanya. Tapi alhamdulillah kalau lagi puasa asam lambung gak pernah kambuh. Juarang kambuh, padahal asam lambung itu teori-teorinya, itu kan gak makan ya, atau ya antum carilah asam lambung kalau gak makan itu biasanya kambuh. Tapi keberkahan dari sahur ini kemungkinannya juga diantaranya menyebabkan sama sekali tidak pernah kambuh asam lambung waktu puasa. Coba teman-teman yang punya penyakit asam lambung, cek di waktu bulan Ramadan, kambuh enggak? Kalau kambuh, coba sahurnya ini kemudian dijadikan wasilah keberkahan. Jelas ya? Kita lihat di sini. Imam Nawawi mengatakan al-barakatul lati fihi fadhahiratun li'annahu yuqawwi 'ala siyam. Jadi keberkahan yang dimaksud di sini menguatkan orang berpuasa. Gitu ya. Baik, ini kayaknya sudah cukup difahami untuk penjelasan Imam Nawawi, tidak usah kita jelaskan lebih rinci. Kita lanjut dari hadis ke-24. Insya Allah berbuka tinggal 20 menit lagi ya. Baik. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Siapa Zaid bin Thabit ini? Beliau punya jasa yang sangat besar bagi umat Islam. Apa itu? Apa jasa beliau Zaid bin Thabit? Beliau dari golongan Ansar atau Muhajirin? Dari golongan Ansar ya, penduduk Madinah. Beliau ini jasa paling besarnya apa? Menyalin mushaf. Ada berapa orang yang menyalin mushaf yang disuruh oleh Utsman bin Affan? Ada berapa? 4. Salah satunya Zaid bin Thabit. Yang 3 adalah dari kalangan Quraisy. Orang Muhajirin, Quraisy. Diperintahkan oleh Utsman, apabila kamu temui dari riwayat-riwayat mushaf Al-Quran dari para sahabat Nabi ini, ada perselisihan bacaan, maka kembalikanlah ke bahasa kaum Quraisy. Karena Al-Quran turun dengan bahasa Quraisy. Rasulullah orang Quraisy. Maka Zaid bin Thabit ini adalah orang yang paling berperan penting di sini. Zaid bin Thabit juga yang diperintahkan seingat saya oleh Rasulullah SAW, kalau tidak salah, untuk mempelajari bahasa orang Yahudi, bahasa Ibrani. Zaid bin Thabit ini meriwayatkan, tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami suatu saat melakukan suhur atau sahur bersama Nabi. Thumma qama ila shalah, lalu beliau pergi menuju salat. Qultu, aku bertanya. Di sini yang bilang qultu adalah periwayat dari Zaid bin Thabit. Ini dibiasakan antum biar terbiasa dengan teks-teks hadis. Kalau ada bilang qultu di situ, yang bertanya berarti adalah orang muridnya Zaid bin Thabit. Kam kana bainal adani was sahur di situ ya. Atau as-suhur yang dimaksud mungkin. Berapa jarak antara adzan salat subuh dengan sahur yang kalian lakukan bersama Nabi? Beliau menjawab, qadru khamsina
ayatan. Sekitar 50 ayat. Jadi kalau orang sehari-harinya hidup dengan Al-Quran, ngitung waktu pakai ayat. Ya, ngitung waktu pakai ayat. Antum pergi ke pondok tahfidz, antum tanya santri-santri, kalian tuntas baca 1 juz berapa menit? Pasti punya kebiasaan masing-masing. Ada yang 20 menit, ada yang 40 menit dan sekian. Karena udah biasa, tahu hitungan. Saya baca 1/4 juz butuh waktu sekian, udah biasa. Sehari-harinya dengan Al-Quran, maka para sahabat Nabi menghitung waktu dengan hitungan bacaan ayat Quran. Ya mungkin kalau orang ashabul rokok ya, ashabul rokok wal hisab, menghisap rokok ya, mereka ngitungnya pakai hitungan berapa batang kan gitu ya. Jaraknya kamu sahur dengan adzan subuh berapa rokok batangnya, kan nyebut ya, sekian. Kalau orang ahli Quran hitungannya 50 ayat. 50 ayat. Ayat ini kurang tahu yang dimaksud ayatnya surat-surat Makkiyah atau surat-surat Madaniyah. Kemungkinannya yang Makkiyah ya. Kalau yang Madaniyah panjang-panjang 50. Kemungkinannya mungkin yang Makkiyah. Wallahu a'lam bishawab, tentang ukuran 50 ayat tadi. Kita lanjut. Ma yu'khadhu minal hadis. Syekh kalau enggak salah Taisirul Alam ini punyanya Syekh Abdullah Al-Bassam ya. Menjelaskan faedah dari hadis ini. Pertama, keutamaan mengakhirkan sahur kepada mendekati Qubail. Qubail itu lebih sempit dari Qobla. Antum biasanya tahunya Qobla ya. Qoblal Maghrib, Qoblal Isya. Qubail sebelum tapi jaraknya sempit sedikit. Kedua, faedah berikutnya, menyegerakan sholat subuh, karena sholat ini dekat dengan waktu imsak. Yang ketiga, karena tadi dalilnya Rasulullah langsung segera menuju sholat. Jadi tidak diakhir-akhirkan sholatnya. Yang ketiga, waktu imsak itu apa sih artinya imsak? Menahan diri dari pembatal puasa, enggak makan, enggak minum. Imsak yang sebenarnya waktunya adalah terbitnya fajar, bukan 5 menit sebelum fajar. Imsak yang sesungguhnya ketika terbitnya fajar, sebagaimana Allah SWT berfirman, kulu washrabu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakum, sampai jelas bagi kalian al-khaytul abyad minal khaytil aswad, garis putih, benang putih dari benang hitam berupa cahaya fajar. Walaupun segaris benang sudah dikategorikan sebagai apa? Masuk waktu fajar. Kita lanjut ya. Hadis ke-25, sebentar. Kalau antum biasanya pada punya pertanyaan tapi karena sudah lapar, menangkan laparnya. Tidak usah nanya, makanya alhamdulillah saya bersyukur. Saya sejujurnya tidak suka kalau ditanya-tanya ya. Soalnya tidak tahu jawabannya saya. Kalau tahu ya jawab. Tapi kalau nanyanya tentang makna hadis, bisa. Kalau kesimpulan fatwa, saya bukan orang yang memiliki persyaratan berfatwa. Teman-teman sekalian, orang berfatwa itu ada syaratnya. Syarat-syarat orang boleh berfatwa itu tidak terpenuhi di saya, maka saya tidak berhak berfatwa. Saya cuman menukil fatwa. Misal antum nanya sesuatu, saya nukil fatwa menurut Syekh Fulan begini, selesai. Ketika orang tahu kapasitas dirinya, saya tidak pantas berfatwa, saya tidak menguasai seluruh ayat dan hadis tentang hukum secara pemahaman ataupun hafalan, ya tidak pantas berfatwa. Di antara syarat-syarat berfatwa itu menguasai semua ayat hukum dan hadis hukum. Di antaranya lagi menguasai bahasa Arab dengan seluruh kaedah dan makna-makna yang berkaitan dengan hukum tadi. Berapa banyak orang sekarang menyodorkan diri seakan-akan pantas berfatwa, tapi kalau kita telusuri di kitab-kitab usul fikih, syarat-syarat dia berfatwa tidak terpenuhi. Dia sebenarnya belum boleh berfatwa. Makanya yang hati-hati jangan berfatwa, tapi nukil fatwa dari orang yang sudah
mumpuni. Kenapa Ustadz kok syarat berfatwa ini penting? Tadi sudah kita jelaskan, ayat satu dengan ayat yang lain saling menerjemahkan, saling menafsirkan. Antum tahu satu ayat, tahu maknanya, tapi antum nggak tahu ayat-ayat lain itu ada kaitannya. Sehingga kalau orang berfatwa tentang suatu masalah, dia cuma tahu hadis hukum tentang ini, dia nggak baca hadis lain tentang masalah itu, salah fatwanya. Itulah kenapa para ulama mempersyaratkan seorang yang berfatwa harus sudah menguasai, nggak harus hafal, tapi paham tentang ayat-ayat hukum dan hadis-hadis hukum. Dan bisa menyebutkannya walaupun tidak dari hafalan. Hafalan tidak sampai dipersyaratkan. Nah, ini menurut pendapat yang kita pilih. Kita lanjut. Ta'jilul fitr, hadis ke-25. Menyegerakan berbuka. Jadi ini asal usul istilah takjil. Ya alhamdulillah istilah ini meluas di masyarakat. Saya ingat waktu kecil istilah takjil itu belum dikenal. Sekarang alhamdulillah pada kenal ya. Zaman saya kecil habbatus sauda tidak dikenal Pak. Sekarang dikenal. Ini menunjukkan bahwa masa depan umat Islam itu terang benderang. Jangan terus-menerus menimbulkan pesimisme di tengah umat Islam seakan-akan zaman terus semakin buruk. Betul memang zaman semakin buruk, tapi orang Islam juga banyak yang semakin baik. La yazalun nas, lihat Rasulullah bersabda, la yazalun nas bi khair. La yazalu dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu menunjukkan terus menerus. La yazalu. Tidak diartikan terpisah la sendiri, yazalu sendiri. Tidak. La yazalu ini satu gandengan, artinya terus menerus. Manusia senantiasa terus menerus di dalam kebaikan. Ma'ajjalul fitrah, selama. Ma di sini jenisnya seingat saya di ilmu nahwu namanya i'rabnya adalah bukan yang kemarin mausulah. Ma di sini kalau antum artikan apa biasanya? Apa gitu ya. Ma di sini bukan diartikan apa. Ma di sini i'rabnya dalam ilmu nahwu adalah masdariyah dzarfiyah. Menjadi mentakwilkan kata kerja setelahnya menjadi masdar dan diikat dengan waktu selama. Bahasa Indonesianya wis secara singkat selama. Kira-kira begitu ya. Seingat saya ini. Jadi manusia senantiasa berada di dalam kebaikan selama masih. Gini kalau diartikan kemudian. Kok bisa diartikan selama masih? Ya antum kalau buka kamus, ma nggak keluar arti ini. Ma artinya kalau di kamus diketik di Google Translate keluarnya apa? Apa, gitu aja ya. Di dalam bahasa Arab ma itu ada banyak, ada ma mausulah, ada ma masdariyah, ada ma nafiyah, ada ma istifhamiyah, ada ma masdariyah dzarfiyah dan lain-lain. Ini jenisnya ma masdariyah dzarfiyah bermakna waktu. Selama masih mereka menyegerakan al-fitr. Apa al-fitr? Berbuka. Ngerti nanti yang bingung nanya, Ustadz artinya Idul Fitri apa? Ya ini. Idul Fitri. Apa Idul Fitri? Hari raya berbuka. Al-fitr lawan dari as-saum. Saum lawannya fitr. Sehingga penerjemahan dengan istilah fitrah dan segala macam kurang tepat. Sebab yang dimaksud dalam hadis-hadis, al-fitr yang dimaksud adalah berbuka alias tidak boleh puasa. Al-Imamun Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Di dalamnya ada motivasi untuk menyegerakan berbuka setelah tahakkuk. Apa tahakkuk? Terpastikan sudah terbenam matahari. Oleh karenanya cara azan yang sesungguhnya ya, kenapa kok di masa lalu masjid-masjid ada menara? Selain menara tadi difungsikan untuk suaranya mencapai ke seluruh wilayah, lebih luas, nggak nabrak bangunan, ini biar antum tahu ya tujuan dari menara. Dan selain daripada itu, kalau antum tahu menara-menara zaman dulu, yang di Indonesia sekalipun ada tangganya ke atas. Selain dipakai untuk azan, dipakai untuk apa? Melihat waktu sholat. Masjid-masjid kuno
di atas itu di menara ada jam mataharinya. Makanya orang yang ahli adzan di hari kiamat dibangkitkan dengan leher yang tinggi. Karena mereka lihat dulu waktu sholat. Ini sekarang aneh di zaman sekarang karena ada jam ya. Kalau saya dulu waktu di Yaman, yang ahli adzan itu selalu ngecek dulu ke atas. Ke bangunan yang tinggi, baru dia adzan. Dan itu memang yang sebenarnya tata caranya seperti itu. Jadi ini metode salaf yang sebenarnya kayak gitu ya. Yang ngakunya bermanhaj salaf kan gitu. Berarti sebenarnya muadzin yang salaf itu yang menek ke atas itu ya, ngecek. Cuman karena sekarang sudahlah pakai yang gampang-gampang aja, muadzinnya repot Ustaz, banyak orang minus gara-gara banyak HP, banyak komputer minus, fatanya gak ketok Ustaz. Ya kalau bisa itu disyariatkan. Oleh karenanya saya pribadi berpendapat atau berpandangan bahwa menara itu tetap penting asalkan tujuannya tadi. Menara masjid itu tetap penting teman-teman. Untuk tujuan apa? Adzannya sampai ke wilayah yang luas, kemudian juga dipakai untuk melihat itu waktu sholat. Masalahnya sekarang juga polusi cahaya. Dengan adanya banyak lampu, cahaya fajar mungkin kurang terlihat. Ini diantara kemudahan yang datang kepada umat Islam dengan kecanggihan teknologi sekarang, dengan ilmu astronomi segala macam, waktu sholat termudahkan. Intinya tidak boleh menyegarakan berbuka kalau belum pasti tenggelam matahari atau tidak. Ini kata Imam Nawawi. Kemudian maksudnya senantiasa umat ini di dalam kebaikan karena mereka masih muhafidhin ala hadhis sunnah. Kalau umat Islam masih menyegerakan berbuka, berarti mereka masih menjaga sunnah Rasul ini. Selama mereka masih menjaga sunnah Rasul yang kecil, kemungkinannya baik yang lainnya. Sunnah-sunnah Rasul yang kecil jangan disepelekan. Ya, seperti halnya ini tadi. Apabila mereka mengakhirkan waktu berbuka seperti yang dilakukan kaum siapa? Yang akhir berbukanya. Mereka kalau buka nunggu kelihatan bintang. Siapa ini? Kelompok siapa ini? Syiah. Syiah itu kalau berbuka nunggu, sebagian kelompok Syiah menunggu kelihatan bintang. Dan ini mengikuti orang Yahudi. Orang Yahudi itu dulu kalau berbuka nunggu kelihatan bintang, baru berbuka. Maka mereka yang melakukan, mengakhirkan berbuka, termasuk ciri-ciri keburukan bagi umat Islam. Sampai seperti itu. Mukhalafatus sunnah, menyelisihi sunnah Rasul adalah membawa petaka bagi umat ini. Jelas ya, ini perkataan Imam Nawawi. Dzalika alamatan ala fasad. Ciri atas keburukan yang mereka terjatuh di dalamnya. Suatu saat nanti ketika umat Islam mengakhirkan masa berbuka, berarti mereka tidak tahu terhadap sunnah ini atau tidak mempraktekkannya, menunjukkan mereka sudah kecil ilmunya dan prakteknya kepada praktek sunnah Rasul. Berarti mereka kurang bagus. Kayaknya udah dulu ya, sampai hadis ke-26. Cukup. Sisa berapa menit ini? Berbuka. Sisa 4 menitan, mungkin antum siap-siap berbuka atau berdoa, karena doanya orang puasa terutama ya di masa-masa seperti ini adalah kemungkinan besarnya tidak tertolak, mustajabah. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada waktu kita lanjutkan di pertemuan yang lain insyaallah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.